Kali ini kita akan ngebahas terkait membaca arah dunia di tengah tensi geopolitik Iran yang saat ini sedang terjadi di Timur Tengah. Oke, mungkin boleh di next. Oke, ini adalah gambaran terkait kondisi di Iran itu seperti apa sih di Timur Tengah terutama ya. Jadi banyak banget kejadian-kejadian yang sebenarnya terjadi dalam waktu beberapa hari ini terakhir. Dan ini adalah gambaran peta di Timur Tengah yang benar-benar sedang terjadi. Di mana yang merah ini merupakan angka serangan dari Iran itu sendiri. Dan ini sebenarnya kita ambil dari pas tanggal 2 Maret 2026. Dan ini pasti ada beberapa yang belum update terkait titik-titik di mana perang ini benar-benar terjadi. Dan juga misal-misal yang ditembakkan dari Iran maupun dari Amerika Serikat dan Israel kepada Iran. Untuk yang biru ini sendiri sebenarnya lebih ke arah ketika AS itu melakukan serangan ke siapa. Jadi AS ini lebih didominasi warna biru. Jadi seperti kita lihat di sini ada Teheran, di mana Teheran itu diserang oleh AS dalam jumlah yang sangat cukup banyak. Dan juga di daerah-daerah dekat Selat Hormuz yang ada di bawah sana. Jadi dengan keadaan seperti ini ada ketidakpastian di mana kita tahu bahwa Selat Hormuz selama ini kurang lebih 20% dari total yang benar-benar oil barrel yang benar-benar ada di dunia itu berputar dan harus melalui Selat Hormuz. Sehingga dengan keadaan seperti itu ada equilibrium yang benar-benar terjaga di pasok global terkait minyak ini. Dan ini juga menjadi salah satu concern juga di mana natural gas itu juga menjadi salah satu peran penting juga karena mereka itu perlu melalui Selat Hormuz untuk bisa menyuplai itu kepada negara-negara di luar. Oke, mungkin boleh next. Nah, ya, ketika terjadi perang pada tanggal 28 Februari itu, terdapat beberapa hal yang perlu kita cermati di mana pada saat itu pemimpin tertinggi Iran yaitu Ali Khamenei itu terbunuh dalam aksi di mana pada saat itu ternyata kondisi itu sangat-sangat canggih. Di belakang situ ternyata kita melihat bahwa Israel ini sudah bekerja sama dengan AS di mana beberapa hari ke belakang dan bahkan mungkin dalam beberapa bulan mereka itu udah merancang bagaimana caranya supaya perang ini benar-benar terjadi dan eksekusi itu langsung straight to the vital to the capital gitu. Jadi dengan keadaan seperti itu satu dentuman misal itu bisa menghancurkan langsung dari segi struktur organisasi di Iran itu sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa seperti kita ada Ali Shamkhani yaitu sekretaris Dewan Pertahanan Iran dan juga Abdul Rahman Musafi kepala staf angkatan bersenjata Iran, ada Aziz Nazirzadeh di mana menteri pertahanan Iran, ada Muhammad Pakbor yang juga panglima Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Dengan keadaan seperti ini satu kali perlakuan misal dari AS kepada Iran ini mampu menurunkan defense atau kemampuan untuk bisa bersaingnya Iran. Nah, ini dirancang sedemikian rupa dengan cara ngelihat bagaimana sih pergerakan dari masing-masing petinggi-petinggi ini dan kemudian dirancang juga dengan AI dan AI ini akhirnya menjadi salah satu hal juga di mana akhirnya bisa membuat strategi sejitu itu untuk bisa menghancurkan ekonomi dan juga politik dari Iran ini dalam sekian detik sampai akhirnya bisa turun sampai lumayan parah dan kita tahu beberapa bulan ini juga Iran kan dari segi real itu juga mengalami penurunan cukup signifikan dan ini berarti udah ada gambaran kurang lebih seperti apa sih di dalam market itu bahwa Iran ini sepertinya mulai kehilangan trust dari investor global untuk bisa masuk ke situ dan ini kan terjadi juga kita lihat bahwa Iran ini akhirnya dalam satu dentuman itu langsung semuanya terpisahkan dan juga terpecahkan sampai akhirnya ada meninggal dan menewaskan banyak sekali orang dan dengan keadaan seperti ini kan berarti ini ada korelasinya juga dengan kemampuan AI itu sangat-sangat super canggih untuk bisa menentukan arah taktis perang tuh kurang lebih ke depan seperti apa. Mungkin boleh di next. Oke, ini adalah terkait ekspor Iran. Jadi ekspor Iran ini sebenarnya masih nomor satu itu adalah minyak mentah di mana kurang lebih 53 miliar US dollar dan untuk estimasi rupiahnya itu di angka 889,02 triliun rupiah. Dan kemudian ada produk polimer etilen di mana kurang lebih US dollar 2,66 miliar US dollar dan kemudian atau 44,62 triliun rupiah. Kemudian ada bahan bakar minyak juga di mana 1,42 miliar US dollar dan juga 3,82 triliun rupiah. Dan kemudian gas petroleum 1,16 miliar US dollar dan juga 19,46 triliun rupiah atau besi juga dari 942 juta atau 15,8 triliun rupiah dan yang terakhir adalah tembaga dan 463 juta US dollar atau setara dengan 7,76 triliun rupiah. Jadi ini menjadi 6 komoditas yang paling banyak diekspor sama Iran dan ini merupakan masih ada lagi sebenarnya tapi ini yang paling krusial bagi perekonomian Iran. Mungkin boleh di next.
Oke, ini adalah gambaran terkait sebenarnya apa aja sih yang diekspor sama Iran. Nah, untuk yang paling kita lihat di sini adalah dari sisi kemampuan Iran itu kurang lebih berapa sih persentase dari benar-benar seluruhnya di seluruh dunia itu berapa tuh. Nah, ini total minyak yang benar-benar diekspor itu kurang lebih di angka 20-an, 18 sampai 20-an. Di paling atas ini kita bisa lihat dari kemudian minyak mentah dan kondensat ini juga kurang lebih di angka 16, 15, 13, 14. Dan produk petroleum itu kurang lebih di 4,9 sampai dengan 5,9. Dan perdagangan minyak global ini sebenarnya kan totalnya 78 sampai 77. Jadi kurang lebih kita bisa lihat nih gambarannya itu persentase rasio Iran itu menyumbang tuh kurang lebih berapa sih. Dan kita lihat juga total konsumsi minyak cairan dan cairan lainnya itu di angka 100. Jadi kurang lebih kalau misalnya kita lihat apabila dibandingkan dengan total minyak dan total konsumsi minyak yang ada saat ini, berarti kan kurang lebih setara dengan 20%. Walaupun kalau misalnya kita lihat itu setara dengan 20 BPD juga sebenarnya. Dan kita lihat juga ada aliran LNG di Selat Hormuz ini kurang lebih di angka seperti itu. Jadi ini kan sebenarnya cukup signifikan juga untuk dari volumenya. Kalau misalkan emang ini benar-benar Selat Hormuz itu terganggu, ini pasti akan menimbulkan demand shock di mana pada saat itu demandnya sangat-sangat banyak dan supply shock karena supply-nya tidak ada, jadi akhirnya mau nggak mau harga akan naik signifikan dan akhirnya ini memicu ada potensial inflasi dan ke depan kan dengan keadaan seperti ini the Fed mau nggak mau akan ada jaga-jaga juga karena apa yang dirasain sekarang belum tentu akan terasa 1 tahun atau 2 tahun ke depan, tapi mungkin 5 tahun ke depan itu akan berasa dan ini akan menjadi turunannya lah. Dan ini kan menjadi PR bank sentral juga untuk bisa menetralisir potensial inflasi ke depan seperti apa. Jadi ada potensial untuk dengan keadaan seperti ini apabila keberpanjangan, potensial untuk pivot dari The Fed ini mengalami kenaikan suku bunga ini ada mungkin sekali terjadi. Mungkin boleh di next. Oke, ini adalah gambaran terkait pengimpor minyak yang berada di Selat Hormuz. Seperti kita bisa lihat di sini, China itu merupakan paling besar di 37,7%, dan kemudian India dan juga Asia lainnya ini yang paling top 3 ya. Dan India itu di 14,7%, di Asia lainnya 13,9%, Korea Selatan 12%, Jepang 10,9%, Eropa 3,8%, Amerika Serikat 2,5%, dan lainnya 4,5%. Dengan keadaan seperti ini kita bisa melihat bahwa gambaran bahwa selama ini Asia itu sangat-sangat bergantung terhadap minyak yang disuplai oleh Iran, terutama melalui Selat Hormuz ini. Karena Selat Hormuz ini kita lihat bahwa 20% seluruh cadangan minyak dunia ini benar-benar disuplai dari Selat Hormuz, dan kalau misalnya ini benar-benar diganggu, ini akan memicu ketidakstabilan dari supply chain itu sendiri. Dan bahkan terakhir kita melihat juga bahwa Selat Hormuz ini sudah ditutup, bahkan kapal-kapal yang memaksa untuk melanjutkan perjalanan di tengah Selat Hormuz itu sampai dibakar dan juga dibom sampai menimbulkan korban jiwa. Dengan keadaan seperti itu kan berarti benar-benar Iran ini mengambil langkah konkret terkait militernya untuk benar-benar ngasih tahu bahwa kita emang ngeblok untuk kapal-kapal ini melewati Selat Hormuz dengan tujuan untuk national interest gitu. Dan keadaan seperti ini kan berarti ada benar-benar ini dapat memicu sentimen geopolitik yang kurang bagus, dan kita berharap semoga kedepannya ini tidak terlalu berkepanjangan, karena kalau berkepanjangan ini akan menimbulkan signifikansi terhadap ketidakstabilan baik itu dari pasar capital market maupun dari geopolitikal itu sendiri, karena ini isunya akan sangat-sangat jauh, dan ini seperti kita tahu sebenarnya udah dimulai dari tahun 1970-an, jadi ini sangat berkepanjangan dan historinya dengan Amerika Serikat itu cukup signifikan dan cukup panjang lah. Oke, mungkin boleh di next. Oke, ini gambaran terkait harga minyak global ya. Jadi kalau misalnya kita lihat Brent dan WTI itu sebenarnya kalau misalnya kita ambilnya itu West Texas. Jadi itu kurang lebih ada hubungannya dengan Amerika. Dan sementara kalau Brent itu benar-benar yang kita jadi acuannya lebih ke arah Brent. Karena kalau misalnya kita lihat pada hari ini itu udah di angka 83. Jadi 83 itu naik kurang lebih dalam waktu seminggu itu dari 70 ke 83. Itu kan udah nunjukin kurang lebih hampir 20% itu kenaikan. Dan itu terjadi dalam waktu 5 hari. Dan ini kan menimbulkan ketidakstabilan sehingga potensial untuk inflasi ini benar-benar terjadi itu masih sangat-sangat besar. Kenapa? Karena minyak itu adalah energi utama yang paling sering dipakai oleh industri-industri, dan dengan ini kan berarti ada risk premium yang harus dibayar. Risk premium yang harus dibayar ini akhirnya meningkatkan inflasi bagi orang-orang di sektor real, dan ini akan nanti turunannya adalah potensial untuk inflasi negara-negara, terutama negara-negara yang emang fokusnya pada minyak. Seperti kita kan lihat tadi di China itu, bahkan China juga tadi menjelaskan bahwa dia itu sekarang memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini dia di angka 4,5 sampai 5% saja. Bahkan ini kan cukup agak pesimis dengan
penglihatan dari kondisi seperti ini. Dan keadaan seperti ini kan berarti kita perlu lihat nih, jangan sampai dengan keadaan seperti ini malah berkepanjangan dan nanti inflasi malah lanjut dan akhirnya dari bank sentral pun perlu menaikkan suku bunga untuk menjaga inflasi dan malah nanti ekonomi ketinggalan dan akhirnya PDB untuk growth ke depan itu ternyata dari World Bank akan dipangkas dan akhirnya itu kan nanti forecast dari luar negeri juga akhirnya nanti akan turun dan akhirnya menimbulkan capital outflow dan bisa dari Indonesia dan juga nanti akan mulai masuk nih ke gold dan lain-lain itu kan masih sangat mungkin terjadi dan ini yang perlu kita khawatirkan sih. Mungkin boleh di next. Oke, ini adalah gambaran. Ini adalah map asli yang baru kita tangkap dan ini kurang lebih dalam 2 hari terakhir apa aja sih sebenarnya terjadi di Selat Hormuz itu. Seperti kita bisa lihat di sini, rata-rata kapal-kapal ini benar-benar stay dan nggak berani untuk melewati daerah-daerah di sini nih. Ini merupakan daerah yang paling krusial kalau misalnya kita lihat. Jadi banyak sekali kapal dalam 2 hari ini benar-benar parkir di daerah sini dan tidak melakukan apa-apa. Dan keadaan seperti ini kan berarti minyak-minyak yang tadinya udah dipesan sama negara-negara, ini akhirnya mau nggak mau harus tersendat dan tidak dilakukan ekspor dan akhirnya tidak sampai juga ke negara tujuannya. Dengan keadaan seperti ini berarti kita ngeliat harga, seperti yang tadi dilihat harga dari oil itu mengalami kenaikan dan ini kan kelihatan itu dari gambarnya bahwa banyak banget ternyata kapal-kapal yang emang nggak berani untuk bisa masuk ke Selat Hormuz karena Selat Hormuz ini benar-benar dipantau banget sama militer dari Iran itu sendiri. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita lihat kemarin Donald Trump juga menjelaskan bahwa ketika ada kapal yang ingin membeli asuransi dari Amerika bahwa ini benar-benar bisa lewat dengan aman, Trump sempat ada ngomong seperti itu. Tapi sepertinya kalau misalnya kita lihat dengan real time itu belum ada yang berani melakukan seperti itu karena 2-3 hari terakhir ada pengeboman ini akhirnya memberikan casualties ya untuk beberapa orang sampai akhirnya ada yang meninggal juga. Dan ini kan sebenarnya turunan cukup panjang. Jadi ini bisa dilihat bahwa ini real time dan ini benar-benar ada ketakutan banget di Selat Hormuz sampai orang-orang tuh nggak berani lewat dan ini kita lihat sangat banyak banget yang parkir di situ dan ini sepertinya akan mengganggu supply oil di dunia gitu.